Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatul Husna. NPM saya 217420101540, kelas 6A. Saya membuat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, Peradilan Agama dan KHI Fakultas Hukum. Materi pertama, pengertian peradilan agama. Peradilan agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia. Jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam sekaligus. Ruang lingkupnya yaitu di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah berlaku di peradilan agama. Materi yang kedua yaitu sumber hukum acara peradilan agama. Yang pertama, 1 HIR yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura. Yang kedua, RBG untuk golongan bumi putra dan timur asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka landar atau pengadilan. Yang ketiga, BRF diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara di muka pengadilan. Yang keempat, BW yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan KUH Perdata. Terdapat juga sumber acara hukum perdata khususnya buku 4 tentang pembuktian. Yang kelima, peraturan perundang-undangan. Contohnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang acara perdata dalam hal banding bagi pengadilan tinggi di Jawa dan Madura. Yang keenam, surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat edaran dan instruksi Mahkamah Agung tidak mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Yang ketujuh, jurisprudensi Mahkamah Agung, yakni suatu keputusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam perkara yang sama. Kumpulan keputusan Mahkamah Agung tentang berbagai vonis dari berbagai macam jenis kasus perkara berdasarkan pemutusan kebijakan para hakim sendiri kemudian dianut oleh para hakim lainnya. Yang kedelapan, kitab-kitab fikih Islam dan sumber hukum tidak tertulis lainnya. Dalam memutuskan perkara, para hakim pengadilan agama dianjurkan agar mempergunakan fikih sebagai pedoman sumber hukum acara yang diantaranya adalah Al-Bajuri, Fathul Mu'in, Syarqawi Tahrir, Qalyubi atau Mahali, Fathul Wahab, dan syarahnya Tuhfah, Targhibul Musitak, dan sebagainya. Ya, materi yang ketiga, asas-asas hukum acara peradilan agama. Untuk menerapkan hukum acara dengan baik, maka perlu diketahui asas-asasnya. Asas-asas hukum peradilan agama ialah sebagai berikut. Yang pertama, asas personalitas keislaman. Asas pertama yakni asas personalitas keislaman yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama. Hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Penganut agama lain di luar Islam atau yang non-Islam tidak tunduk dan dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama. Yang kedua, peradilan bebas dari campur tangan. Karena tugas dari hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya, mulai perkara yang dihadapkan kepadanya. Yang ketiga, hakim bersifat menunggu kepada yang berkepentingan, maka jadi tuntutan
hak dan yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya. Yang keempat, hakim bersifat pasif, di mana hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mendapat capainya di peradilan. Sebaliknya, hakim harus aktif dalam memimpin jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak dalam menemukan kebenaran, tetapi dalam memeriksa perkara perdata, hakim harus bersifat tut uri. Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Yang kelima, persidangan bersifat terbuka. Bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan persidangan. Dengan tujuan asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair. Yang keenam, mendengar kedua belah pihak, di mana hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil, serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya. Yang ketujuh, putusan harus disertai alasan-alasan. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap masyarakat sehingga mempunyai nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan itu, putusan mempunyai wibawa, bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya. Yang kedelapan, beracara dikenakan biaya. Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya materai. Di samping itu, apabila dimintai bantuan seorang pengacara, maka harus pula dikeluarkan biaya. Bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari biaya perkara dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pihak polisi. Yang kesembilan yaitu asas sederhana, cepat, dan ringan. Yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau aturan-aturan tidak jelas sehingga timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan ketegangan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Kata cepat menunjukkan pada jalannya peradilan. Yang ke-10, asas tidak ada keharusan diwakilkan. Jadi dalam pemeriksaan perdata di pengadilan, para pihak yang berperkara tidak ada kewajiban untuk menggunakan jasa advokat, yaitu di mana para pihak mampu berperkara sendiri. Yang ke-11, asas perdamaian pada sidang pertama. Dalam perkara perdata pada sidang pertama, majelis hakim wajib menawarkan mediasi kepada para pihak dengan bantuan seorang mediator. Demikian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata dalam materi yang saya jelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan bila ada saran dan kritikan boleh di komentar ya teman-teman. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.